Jojo, WhatsApp Jo. Hari ini gua ingin ngasih lihat ke kalian step-step yang gua lakuin ketika gua ingin ngebreeding ikan cupang ya. Tinggi juga. Nah, setiap breeder punya caranya masing-masing ya. Cuman di sini gue bukan breeder, gue cuman penghobi yang suka ngebreeding ikan. Nah, inilah step-step yang gue lakuin. A few moments later. Pertama-tama yang perlu kita siapin wadah ya. Wadah bisa apa aja, bisa ember es krim. Ini ukuran 5 liter. Terus bisa ini gua manfaatin drigen ya, drigen bekas minyak. Nih gua potong sampingnya. Terus bisa bak seperti ini. Ini waktu itu gue beli untuk bak pasir kucing sebenarnya ya, tapi dibuat tempat berendam si kura nih. Bisa ini juga tempat kayak gini. Cuman jujur di tempat ini gue belum pernah berhasil ya. Ya namanya juga amatir. Tapi kalau gue sendiri sih sangat menyarankan tempat yang lebih besar ya, seperti ini, kayak gini. Kenapa? Biar kalian nggak mindah-mindahin lagi kalau udah jadi burayakannya. Nih kalau tempat kecil kayak begini kan, pas jadi burayakannya kalian bakalan mindah-mindahin, bakalan nuang kayak begini. Nah kalau di tempat besar kayak gini, ini kalian nggak perlu mindah-mindahin, bisa sampai besar. Cuman kalau untuk box seperti ini harganya lumayan mahal ya. Ya kalau gua saranin sih, kalau kalian ada tempat atau space lebih, kalian bisa beli kayak semacam box kulkas gitu. Itu biasanya ada di toko barang-barang bekas dan harganya juga murah. Atau kalian bisa beli bak mandi gitu yang lebih besar, biasanya dijual di toko-toko peralatan rumah tangga. Itu harganya juga lumayan terjangkau ya. Ya dibandingkan kalian beli kayak box styrofoam gitu untuk pembesaran, itu jujur gue sendiri sih sangat tidak menyarankan. Kenapa? Karena ya yang gue alamin, box styrofoam kayak gitu tuh sering banget bocor, sering banget rembes, jadi nggak worth it lah. Jadi ya bisa sih, mesti diakalin lagi, di atasnya pakai terpal atau plastik. Cuman sayang kan, jadi bikin kerjaan lagi. Sebenarnya sih tempat kecil juga bisa ya, tempat-tempat kecil kayak begini nih, botol atau di soliter. Cuman kalau gue sih ya tidak menyarankan ya, itu khusus buat yang profesional aja. Dan untuk kita-kita yang masih amatir alias amatir, sebaiknya jangan. Baiknya ya langsung di tempat pembesaran kayak gini nih. Oke, yang kedua kita isiin airnya ya. Mungkin pakai ini aja contohnya. Nah karena gua menggunakan air pump, jadi ya airnya mungkin bakalan gua endepin dulu ya selama kurang lebih 3 hari. Sebenarnya sih bukan air pump aja ya, kalau kalian pakai air sumur pun sebenarnya baiknya harus diendapin dulu biar pH air terjaga. Dan lebih baik sebenarnya sih ya pakai pH meter ya, pH meter air. Tapi kalau misalkan kalian belum punya, nggak apa-apa. Yang penting baik air sumur maupun air pump itu kita endepin dulu ya, lebih bagus kurang lebih 3 hari. Yang kedua gua pakai ini ya, nih garam ikan. Bedanya apa sama garam dapur itu? Setahu gua sih garam ikan ini tidak beriodium.
ini cuman mengandung NaCl. Jadi bagus buat sisik ikan biar tidak jamuran. Karena kan kalau misalkan kita breeding kan dia agak lama nih airnya nggak kita ganti. Jadi sisiknya nggak jamuran. Nah, yang ketiga itu yang perlu kita siapkan. Biasanya gua sih siapin ini ya, nih daun ketapang. Ini gua cari sendiri deket rumah, gua cuci doang, terus gua jemur, gua keringin. Jadi tinggal pakai gini. Nah, biasanya kalau misalkan gua pakai wadah ini gue cuman pakai 1 lembar gue masukin sini ya. Tapi kalau misalkan gua pakai wadah yang itu yang lebih besar, itu biasanya 3 lembar gue masukin. Oke, mungkin biar lebih nyaman kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu tempat syutingnya biar lebih nyaman ya, sembari iklan yang satu ini nih lewat nih. Oke Jo, sekarang gue udah pindah lokasi syuting karena sesuatu hal ya. Jadi ceritanya ini misalkan udah gue endepin nih air di sini selama 3 hari, maka yang keempat itu bakalan gue masukin si pejantannya. Kenapa si pejantannya duluan? Biar si pejantannya ini orientasi, terus kalau dia nyaman atau dia emang ingin kawin, dia bakalan buat busa. Nah, itu biasanya maksimal sih 2 hari ya, karena gue belum pernah ngalamin lebih dari 2 hari gitu. Nah, setelah dia bikin busa itu baru gue bakalan masukin si betinanya, tapi dengan menggunakan gelas ini. Kenapa gua menggunakan gelas ini? Karena first impression pertama kali si pejantan pasti itu akan agresif banget. Apalagi kalau misalkan kalian masukin itu pada saat pagi hari ya. Karena sepembelajaran gua, ikan itu beraktivitas pada pagi sampai sore hari gitu. Ya, terus kenapa ini juga ada batunya? Karena even gua masukin air di sini, biasanya massa benda ini tuh tetap ringan. Jadi kalau gua masukin begitu aja, itu bakalan keangkat sama massa benda dari air-air di sekelilingnya. Makanya gua pakein batu ini. Nah, setelah gua masukin si betinanya seperti ini, gua akan tunggu lagi keesokan harinya ya, atau kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, setelah keesokan harinya baru gue bakalan satuin nih si betinanya nih, gue tuang kayak begini nih ya kan. Oh ya, sebelumnya kenapa gue tidak menggunakan ikan reel? Karena untuk saat ini ikan-ikan yang ada di sini tuh lagi gua karantina, dan memang untuk gua kawinin, tapi gua pengen bikin video selanjutnya gitu. Jadi kenapa itu gua nggak pakai ikan reel untuk saat ini ya. Oke, lanjut. Setelah gua masukin si betinanya, gua satuin nih, gua tuang, itu gua bakalan cek lagi setelah 1 kali 24 jam ya, atau keesokan harinya lagi nih. Nah, sembari gua kasih makan mereka. Biasanya kalau memang ikan kalian udah siap breeding, itu dia bakalan bertelur hanya dalam waktu 1 kali 24 jam atau 1 hari. Itu kalau misalkan memang si betina sama si pejantannya udah siap breeding ya. Gua rasa nggak bakalan lebih dari itu gitu, kecuali memang ikan yang kalian mau breeding itu belum siap untuk dibreed. Nah, biasanya tuh ikan-ikan muda. Nah, karena di sini gua juga bukan
petani atau bukan breeder, gua hanya hobis. Makanya gua hanya ngebreeding ikan-ikan minimal umurnya tuh 5 bulan. Sekian dulu video gua kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.